Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompos 10 Praktikum Komstat RA akan menjelaskan latihan modul Praktikum modul 5 Komstat kami. Baiklah, saya Kalivia akan memulai codingan pertama itu ada kita di sini kita akan memanggil nilai random di mana kita akan mengunci nilai itu menggunakan kode sheet. Untuk yang pertama itu kita akan memanggil 5 bilangan acak dari distribusi uniform, lalu kita akan memanggil 5 bilangan acak dari distribusi normal, dan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan. Setelah di run itu untuk 5 bilangan acak dari distribusi uniform dapat dilihat ini ada 0,21 hingga 0,43. 5 bilangan acak dari distribusi normal itu ada 0,85 hingga 0,31, dan 5 bilangan acak dari distribusi binomial itu dengan size-nya 20 memanggil 5 dan probability-nya 0,5 itu didapatkan 7, 14, 8, 14, 12. Selanjutnya itu ada contoh soal. Seperti misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, seorang istri, 2 orang anak laki, dan 1 anak perempuan. Tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tempat 4 orang tertular. Untuk pertama itu ada peluang paling sedikit 1 orang tertular. Kita akan menggunakan fungsi dari probability binomial. Peluang paling sedikit 1 orang tertular. Untuk peluang 2-3 orang tertular, kita akan menggunakan fungsi dari debinom. Peluang tepat 4 orang tertular kita juga memakai debinom. Sehingga setelah dirun menghasilkan untuk peluang paling sedikit 1 orang tertular itu adalah 0,47, peluang 2-3 orang tertular itu adalah 0,44, dan peluang tepat 4 orang tertular itu ada 0,028. Baiklah, sekian akan diingatkan oleh teman saya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tessa Kania Segala dengan NIM 122450040. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode dari penjelasan teman saya sebelumnya. Nah, saya akan memulai dengan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probability-nya sebesar 0,5. Nah, bisa terlihat ya seperti di layar. Ada code berikut, sampel sama underscore binomial, R binomnya 5, size-nya 20, dan probability-nya sebesar 0,5. Kemudian dicetak print sampel underscore binomial dengan 5-nya itu adalah 5 bilangan acak yang akan kita bangkitkan, kemudian 20-nya itu merupakan jumlah dari percobaan yang akan dilakukan sebesar 20, dan probability suksesnya itu adalah sebesar 0,5. Nah, kemudian akan didapatkan hasilnya sebesar 7, 14, 8, 14, dan juga 12. Nah, dari kode tersebut itu menghasilkan 5 bilangan acak yang masing-masingnya itu nunjukin jumlah sukses dari 20 kali percobaan binomial dengan probability suksesnya sebesar 0,5, dan untuk setiap percobaannya atau sebesar 50% untuk probabilitas suksesnya. Nah, hasilnya itu berupa vektor dari 5 angka yang masing-masingnya itu nunjukin berapa kali sukses terjadi di setiap 20 percobaannya itu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan membacakan dulu soalnya. Misalkan di suatu daerah itu ada wabah penyakit flu, monyet yang mempunyai peluang untuk tertularnya itu sebesar 0,3. Nah, kalau diketahui keluarga Pak Saiful itu punya seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Nah, kita disuruh menentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Nah, dengan kode berikut, P binom 1, size-nya 5, probability-nya 0,3, lower.tail sama dengan false. Nah, di sini kita menentukan peluang paling sedikit 1 orang yang tertular. Kemudian akan didapatkan hasilnya sebagai berikut, 0,47178. Mana penjelasan dari kode tersebut, satunya itu merupakan jumlah sukses, maksudnya jumlah 1 orang yang tertular. Kemudian size-nya itu merupakan 5 jumlah percobaannya 5 percobaan, yang kemudian probability-nya itu sebesar 0,3, probabilitas sukses atau yang tertular seperti itu.
Kode tersebut menghitung paling sedikit satu orang tertular di antara 5 orang, dengan setiap orangnya itu peluang 30% untuk tertular. Sekian, terima kasih. Oke, bismillah. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membangkitkan model untuk regresi linear sederhana dengan beta 0,81 dan beta 1 1,15. Ini untuk inisialisasi. Bagian ini adalah untuk inisialisasi awal. Nilai beta 0 dan beta 1-nya berapa. Terus ini adalah parameter dugaan beta 0 topi dan beta 1 topi yang bernilai 0 atau belum diisi. Terus kita bangkitkan dari nilai dari 1 sampai 3000. Nah, epsilon adalah nilai galatnya yang dibangkitkan dengan fungsi normalitas, bilangan normal. X-nya adalah bilangan normal dari 10. Y-nya adalah parameter beta 0 ditambah beta 1 X dikali F ditambah epsilon. Terus objek itu adalah bentuk dari regresinya beta 0 beta 0 topi. Itu adalah nilai beta 0 topi berasal dari objek koefisien dari 1 beta 01 beta 1 topi objek koefisien 2. Terus didapatkan hasil dalam bentuk matriks berupa mean dan standar deviasi untuk beta 1, beta 2, dan beta 0, beta 1. Terus dibuat dalam bentuk baris untuk hasilnya baris dan kolom. Untuk baris ada mean dan standar deviasi, dan kolom ada beta 0 dan beta 1. Mari kita coba jalankan. Nah, terlihat untuk baris untuk meannya berjumlah 0,858 untuk pada beta 0, dan standar deviasinya bernilai 0,33. Terus untuk beta 1-nya meannya berjumlah 1,202 dan standar deviasi untuk beta 1 0,34. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode acceptance rejection method yang ada tahapan-tahapannya. Pertama itu kita tetapkan pubah acak Y-nya sebagai target, terus bangkitkan pubah acak Y-nya, terus bangkitkan U berdasarkan distribusi uniform 0 dan 1, terus hitung nilai C dengan mencari nilai maksimum dari FT per GT, terus dicari jika U kecil sama dengan FY, jadikan Y sebagai X. Jika poin 4 terpenuhi maka kembali poin 1. Oke, mari kita coba. Di sini ada parameter. Di sini ada bentuk distribusi gamma. Di modul ada parameter untuk distribusi gamma, ada alfa dan beta. Untuk parameter berdistribusi eksponensial itu kan ada pakai lambda ya. Nilai lambda itu sama dengan 1 per beta. Terus mencari nilai C. Nilai C itu dapat dari mana? Kita mendapatkan dari fungsi X values. Pertama kita inisialisasi dulu nilai X values-nya berapa, sekuensial dari 0,01 sampai 10 dengan banyak di atas 1000. Density gamma itu fungsi kepadatan dari gamma itu sendiri, itulah 1 per gamma alpha dikali beta kali alpha dikali X values dipangkat alpha kurang 1. Terus eksponensial minus X values dikali eksponensial min X plus per beta. Terus untuk density eksponensialnya adalah lambda dikali eksponensial dikali minus lambda dikali X values, terus dapatkan nilai C. Oke, nilai sampel 1000. Maaf, sepertinya ada kode yang kurang dari teman saya. Oh nih. Oke, di sini juga
Nah, sini. Nah, kita coba lagi. Oh, maaf. Nah, terus untuk mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampelnya itu adalah nilai numerik dari n sampel. Terus ada metode acceptance rejection-nya dimulai dari sini. For i sama dengan 1 for i in 1 sampai n sampel sudah sebanyak sampel yaitu 1000 di repeat diulangi dengan nilai x proposal sama dengan rxp yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rate lambda sama dengan lambda. Terus menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Mari kita lanjutkan. Belakang sini. Nah, terlihat histogram dari distribusi gamma. Terlihat data yang ada itu lebih skewness ke kanan ya. Jadi distribusi dari gamma belum normal, namun di sini kita tidak akan menormalisasinya. Kita hanya membangkitkan dari fungsi distribusinya. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan hasil penjelasan dari teman saya selanjutnya, yaitu acceptance rejection method. Jika TDF suatu proba acak tidak bisa ditentukan, maka acceptance rejection method dapat digunakan untuk bangkitkan bilangan acak. Ide dari ARM adalah ada sebuah distribusi X yang akan menjadi target untuk pembangkitan bilangan acak, namun sulit untuk dilakukan pembangkitan secara langsung. Sehingga dibandingkan membangkitkan bilangan acak secara langsung dari distribusi tersebut, kita akan membangkitkan bilangan acak dari distribusi Y, proposal distribution, yang lebih mudah diimplementasikan. Y adalah suatu proba acak yang nilai anggotanya sama dengan X. Andaikan X dan Y adalah proba acak dengan fungsi masing-masing F dan G, terdapat konstanta C, sehingga Ft Gt kecil sama dengan C untuk semua T sama dengan Ft besar dari 0. Tahapan acceptance rejection method adalah pertama, tetapkan proba acak Y sebagai target dari sebaran serta PDF-nya yaitu GY. Bangkitkan proba acak Y tersebut. Bangkitkan U berdasarkan distribusi uniform yang berkisar antara 0 sampai 1. Hitung nilai C dengan mencari nilai maksimum dari Ft bagi Gt. Jika U kecil sama dengan Fy per C kali Gy, jadikan Y sebagai X. Selanjutnya, lakukan langkah hitung nilai C dengan mencari nilai maksimum dari Ft per Gt, dan kembali lagi jika terpenuhi, kembali ke poin 1, yaitu tetapkan proba acak Y sebagai target dari sebaran beserta PDF-nya yaitu G. Misalkan ingin menghasilkan sampel dari distribusi gamma dengan parameter alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 2, menggunakan distribusi eksponensial lambda sama dengan 1 sebagai distribusi proposal. PDF dari distribusi gamma adalah seperti berikut, dan PDF dari distribusi proposal yaitu Gx sebagai berikut. Pertama-tama kita inisiasi dulu parameter untuk distribusi gamma, yaitu alpha sama dengan 2 dan beta sama dengan 2. Alpha dan beta adalah parameter dari distribusi gamma. Di sini distribusi gamma memiliki alpha parameter bentuk sebesar 2 dan beta dan skala sebesar 2. Selanjutnya, lakukan parameter distribusi eksponensial, yaitu lambda dengan parameter dari distribusi eksponensial yang digunakan sebagai proposal distribusian. Dalam hal ini nilai lambda adalah kebalikan dari beta, yaitu 1 per beta atau 1 per 2 itu setengah. Selanjutnya kita menentukan batas nilai C, itu batas atas. Di sini kita menggunakan variabel x value, kita menggunakan sequence atau urutan yang dimulai dari nilai min 0,01 sampai nilai max yaitu 10 dengan
banyak bilangan, yaitu 1000 bilangan. Selanjutnya, menghitung densitas gamma secara manual. Pertama, kita injeksikan pada variabel density gamma value dengan operasi 1 per gamma kali alpha dikali beta pangkat alpha dalam kurung tutup kurung kali x value pangkat alpha minus 1 dikali eksponen dalam kurung min x value per beta. Selanjutnya kita juga lakukan parameter density exponential value dengan rumus lambda kali eksponensial dalam kurung min lambda kali x value. Selanjutnya kita inisiasikan C sebagai batas atas dari rasio densitas gamma dan eksponensial. C adalah nilai batas rasio densitas antara distribusi gamma dan eksponensial. Nilai ini digunakan sebagai acuan dalam metode ARM untuk menentukan apakah sampel tersebut distribusi proposal akan diterima, yaitu dengan menggunakan kode nilai maksimum density gamma value bagi density exponential value. Selanjutnya kita lakukan pemanggilan sampel dengan variabel n sampel sama dengan 1000, itu 1000 angka. Terus kita menyiapkan vektor untuk menyimpan sampel dengan menggunakan variabel samples dengan kode numerik, yaitu seluruhnya angka dari semua sampel yang kita ambil, yaitu 1000 angka. Selanjutnya kita melakukan metode ARM, melakukan perulangan for dari mulai i in 1 sampai 1000. Sampelnya adalah 1000. Selanjutnya kita lakukan repeat, yaitu perulangan yang bersifat akan berhenti ketika sudah mencapai break. Kalau tidak, dia akan terus nge-looping. Selanjutnya kita akan menghasilkan sampel dari distribusi proposal, yaitu distribusi eksponensial menggunakan variabel x proposal dengan fungsi random eksponensial dimulai dari 1 dan rate-nya adalah lambda. Selanjutnya menghitung densitas dari distribusi gamma, yaitu 1 per gamma alpha yang sesuai yang rumus di atas kali beta pangkat alpha dikali x proposal pangkat alpha min 1 kali eksponensial dalam kurung min x proposal bagi beta. Selanjutnya kita memanggil angka random dari distribusi uniform, yaitu dengan memanggil variabel u dengan kode random uniform mulai dari 1 sampai 0 dan C sebagai batas atas pada codingan sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan perulangan if ketika u kecil dari density gamma bagi lambda kali sp dalam kurung min lambda x kali x proposal k sampel baris ke i sama dengan x proposal. Terus baru kita hentikan perulangan atau looping repeat. Selanjutnya kita menampilkan histogram dari hasil sampel yang dihasilkan menggunakan kode his, memanggil variable samples, terus break sama dengan 30, yaitu sebanyak 30 batang histogram, terus dengan kasih judul yaitu histogram dari distribusi gamma simulasi dengan nama label x nya yaitu value dan peluangnya adalah true yang menampilkan semua peluang. Jadi menambahkan kurva densitas gamma ke histogram dengan menggunakan kode lines x value terus density gamma value dan menggunakan warna merah dan ketebalannya sebesar 2. Selanjutnya kita menggunakan direct transformation. Ini salah satu metode juga adalah teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusinya adalah
sederhana atau lebih mudah dikelola. Misalnya ingin transformasi distribusi uniform ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial dengan parameter lambda dengan fungsi inverse CDF f inverse U sama dengan min ln dalam kurung 1 kurang U. Karena 1 kurang U dan U memiliki distribusi yang sama, maka fungsi inverse CDF dapat ditulis sebagai f inverse U sama dengan min ln U per lambda. Pertama kita inisiasi parameter distribusi eksponensial yaitu lambda dengan 1 sebagai parameter laju atau rate. Selanjutnya kita ambil jumlah sampel yang diinginkan yaitu n sebanyak 1000. Ini kita generate bilang acak dari distribusi uniform dari 0 sampai 1 dengan variabel U dengan menjalankan kode runIf dari sampel yaitu n. Selanjutnya kita lakukan transformasi langsung ke distribusi eksponensial menggunakan variabel x min log U per lambda, ln artinya log. Dan terakhir tampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan menggunakan fungsi his, mengambil variabel x, terus kita isi batangnya sebanyak 30, terus judulnya adalah histogram dari distribusi eksponensial, dan x labelnya nilai serta warnanya adalah biru cerah. Hasilnya seperti berikut. Terima kasih. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.